Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ratu Bilkis, biasa dipanggil Bilkis. Saya akan menjelaskan tentang keanekaragaman hayati sebagai sumber obat-obatan. Yang ingin tahu langsung saja simak videonya. Yang pertama, Indonesia sebagai negara mega biodiversitas. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Posisi geografis yang berada di garis khatulistiwa, iklim tropis, serta kondisi ekosistem yang beragam mulai dari hutan hujan, pegunungan, hingga laut menjadikan Indonesia sebagai rumah bagi ribuan spesies tumbuhan dan hewan. Keanekaragaman ini tidak hanya penting untuk keseimbangan ekologi, tetapi juga menyimpan potensi besar di bidang kesehatan, terutama sebagai sumber bahan obat-obatan. Selanjutnya, pemanfaatan tumbuhan dan hewan obat. Sejak berabad-abad dulu, masyarakat Indonesia sudah memanfaatkan tanaman sebagai pengobatan tradisional. Tradisi ini dikenal luas dalam bentuk jamu, ramuan, atau obat-obat herbal yang diwariskan secara turun-temurun. Beberapa tumbuhan yang paling dikenal itu kayak jahe. Jahe itu digunakan untuk mengatasi masuk angin, mual, dan meningkatkan stamina. Lalu selanjutnya ada kunyit, yang fungsinya tuh untuk efek antiinflamasi, baik untuk pencernaan dan kesehatan kulit. Lalu selanjutnya ada sambiloto, terkenal dengan rasa pahit ya, digunakan untuk menurunkan demam dan meningkatkan sistem imun. Lalu ada temulawak yang bermanfaat untuk kesehatan hati dan pencernaan. Dan terakhir ada kina, bersejarah sebagai sumber utama obat malaria karena mengandung senyawa kina. Selain tumbuhan, beberapa hewan juga menjadi sumber obat. Misalnya, bisa ular yang diteliti untuk pembuatan serum antibisa atau penelitian terapi kanker, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada dampak. Yang pertama ada dampak positif. Keanekaragaman hayati memberikan dampak besar terhadap berbagai aspek. Kalau dari sudut pandang dampak positifnya, yaitu yang pertama, kesehatan masyarakat. Masyarakat memiliki akses ke pengobatan tradisional yang lebih murah dan mudah ditemukan. Yang kedua, ada ekonomi. Industri jamu dan herbal menjadi salah satu sektor unggulan yang berkontribusi pada perekonomian nasional, bahkan menembus pasar internasional. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan. Nah, penelitian tentang kandungan bioaktif dalam tumbuhan terus berkembang dan dapat melahirkan obat baru. Nah, salah satu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-harinya ada di sektor ekonomi, yaitu banyak masyarakat yang membuka usaha jamu gendong, toko obat herbal, hingga produk minuman kesehatan berbahan alami, kayak kunyit asam atau wedang jahe yang laku dijual di pasar lokal maupun online. Nah, yang kedua ada dampak negatifnya, yaitu eksploitasi berlebihan yang dapat mengakibatkan penurunan populasi bahkan kepunahan spesies tertentu. Terus ada deforestasi yang mengakibatkan hilangnya habitat alami tumbuhan obat. Lalu yang terakhir ada erosi budaya lokal, di mana generasi muda tuh cenderung kurang mengenal pengetahuan tradisional tentang tanaman obat karena terdesak modernisasi. Salah satu contohnya tuh di kehidupan sehari-hari ya, menggunakan tumbuhan obat hasil eksploitasi liar dari hutan tanpa memperhatikan kelestariannya. Misalnya, membeli tanaman langka hanya karena sedang tren, sehingga bisa mempercepat kemurahan spesies tersebut. Belum lagi kalau misalnya kita nggak ngerti cara merawatnya. Lalu ada upaya konservasi dan solusi. Nah, untuk menjaga keberlanjutan, beberapa langkah penting perlu dilakukan. Yang pertama, ada konservasi in situ, yaitu menjaga tumbuhan di habitasinya dan ex situ melalui kebun, tanaman, obat. Nah, lalu yang kedua ada penelitian berkelanjutan untuk menemukan kandungan bioaktif baru tanpa merusak ekosistem. Yang ketiga ada edukasi masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan obat tradisional, termasuk pemahaman tentang dosis dan cara pengelolaannya. Yang terakhir ada regulasi pemerintah dalam perlindungan spesies langka serta standarisasi produk herbal yang beredar di pasaran. Nah, kesimpulannya, keanekaragaman hayati Indonesia adalah salah satu aset terbesar bangsa. Potensinya sebagai sumber obat-obatan tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan, tetapi juga membuka peluang ekonomi dan melestarikan warisan budaya. Namun, tanpa pengelolaan yang bijak, kekayaan ini bisa terancam hilang akibat eksploitasi dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, konservasi penelitian serta kebijakan yang tepat mutlak diperlukan agar manfaat keanekaragaman hayati
hayati dapat dirasakan hingga generasi mendatang. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.